Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladhina yatamasaku sarimata sholihin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan menjawab satu pertanyaan dari saudara kita Muhammad Hanafi 97 dengan komentar, Kang, tolong jelaskan, saya sering melihat cahaya berwarna hijau dan warna putih bersahaja, dan mata batin saya belum terbuka lagi. Dalam video 7 aura dalam diri manusia. Masalah aura ada putih, itu syahadat kita. Syahadat kita itu berwarna putih. Kalau makin ke tauhid, tauhid kita akan berwarna biru. Ketasdikan kita ataupun membenarkan apa yang kita ucapkan dengan perilaku serta keyakinan, tasdikul qalbi wa af'alun bil jawarih wa aqwalun bil lisan, antara lesan, pekerjaan, dan yang ditasdikkan, yang disyahadahkan, maka warna tersebut berwarna kuning keemasan. Adapun warna merah ataupun abu-abu, itu tatkala keyakinan keimanan kita mulai terusik, mulai keraguan, ragu-ragu itulah akan muncul berwarna kelabu ataupun berwarna pink. Jadi antara warna putih yang dominan adalah syahadat kita tentang kesaksian, baru kesaksian, waqwalun bilisan, waqwalun bilisan wa af'alun bil jawarih wa tasdikun bil qalbi. Hendaknya tahu makna bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita sandari, yang wajib kita mintai, yang wajib kita yakini bahwasanya yang maha segalanya illallah, illallah, illallah. Menimbulkan cahaya biru, kebiru-biruan adalah ketauhidan. Dalam tauhid di sini sangat ditakuti oleh mereka. Dari ketujuh aura dalam diri manusia itu bisa diinterasikan ataupun bersentuhan dengan alam sekitar kita. Antara kita sesama manusia, antara kita sesama makhluk Allah yang lainnya, baik hewan, tumbuhan, jin, setan, ataupun sejenisnya, kayak gitu. Seandainya tumbuhan dikelola oleh orang-orang yang tasdik, jujur hatinya, dengan keyakinan pada yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang wajib dimintai, tidak ada Tuhan yang wajib disandari, tidak ada Tuhan yang wajib kita yakini pemberiannya illallah, maka semesta ini di samping kita ini nyaman dengan aura yang ditimbulkan oleh kita. Tapi ada hal yang sangat penting sekali, di mana supaya kita itu tidak terlihat oleh malaikat, tidak terlihat oleh setan, jin, siluman, dan para makhluk Allah yang lainnya. Itu bukan bentuk aura. Aura itu cuma pembentukan di mana kita bisa bersosialisasi. Jadi antar orang jujur berteman dengan orang jujur ataupun orang tidak jujur berteman dengan orang yang jujur,
lama-kelamaan orang yang tidak jujur akan terinfus dengan kejujuran tersebut. Jadi bisa menimbulkan ataupun memberikan asuransi ataupun jasa tanpa menyentuh. Rasa tersebut masuk. Adapun saudara kita Muhammad Hanafi itu menanyakan, Kang tolong jelaskan kenapa saya sering melihat cahaya biru dan cahaya putih bersahaja. Insya Allah beliau itu punya amalan istiqomah. Ada amalan istiqomah, tapi ada sosok berupa laki-laki tua berpakaian serba hitam. Dia yang selalu mengusik kepalanya supaya sering sakit, ataupun sering kurang kontrol, ataupun sering kurang konsen. Akhirnya amalan-amalan tersebut ada yang baik, istiqomahkan, ditinggalkan. Warna itu masih menunggu. Warna ketauhidannya dan warna kesyahadatannya. Bukan seharusnya kita berpendapat untuk beliau itu lebih ke tauhidnya, dipelajari lagi dan mencari teman ataupun saudara guru tentang ilmu tauhid. Supaya warna biru tersebut itu lebih mendominasi kepada warna putih dan mendominasi warna kuning. Tatkala muncul pink, itulah warna keraguan. Mulai ke nifak, munafikan itu mulai menggerogoti kita. Jadi tatkala tauhid ternodai, maka yang muncul adalah kekufuran, kefasikan dalam perilaku kita. Adapun kelabu, pink, nanti abu-abu, itu kemunafikan mulai menggerogoti. Alhamdulillah kita interaksikan dengan 7 aura manusia yang bisa ditangkap oleh setan, bisa ditangkap oleh bangsa jin dan alam sekitar kita. Contoh kita memelihara ikan, memelihara tumbuhan ataupun hewan ataupun apalah hobi kita. Kalau aura kita ataupun ketasdikan kita tulus, maka hewan itu pun merasakan tentang ketulusan kita. Kuda yang dikendarai oleh hawa aura merah, sebenarnya si kuda itu juga tidak sukaan tersebut. Dan bagi aura-aura yang baik akan menjadi keseimbangan alam juga. Tapi ada hal yang sangat penting, bukan itunya, itu bukan tujuan yang semestinya. Tujuannya adalah bagaimana kita itu dengan Allah. Malaikat sendiri tidak tahu, setan juga tidak diperlihatkan oleh Allah, hanya hubungan kita dengan Allah saja. Itulah yang terpenting. Kita interaksikan, ada yang sudah di belakang, tuluk, ini kakek-kakek yang menyertai beliau, Muhammad Hanafi 97, yang selalu mengganggu di area kepala. Ya tua, ya kan ya. Ngopi DC, orang apa-apa. Anda, kenapa berpakaian hitam, pura-pura kayak gitu? Tujuan apa Anda mengusik saya? Saya tidak mengusik, karena Anda kelihatan. Jadi saya kenapa di sini ndak muncul saja, karena datang ya kita ngobrol, kan kayak gitu kan? Tapi kan kata-kata Anda mengusik saya. Kenapa Anda merasa terusik? Toh saya itu cuma bicara, ngobrol. Pembicaraan itu yang menarik saya. Saya lagi ngerasani seseorang yang dikelola udah lama, 5 tahun yang silam, 6 tahun? Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun Anda kelola. Buat apa? Kenapa? Apa yang Anda lakukan kepada beliaunya? Kepada Muhammad Hanafi 97 maksudnya.
Saya akan goyahkan keimanan dia supaya tidak terlalu tunduk kepada Sang Pencipta. Supaya tidak tunduk. Iya. Supaya istiqomahnya dihilangkan. Ya. Jamaah yang positif mulai tidak ada pemikiran untuk sampai ke situ. Cukup dengan kamu susah untuk ngomongnya. Ya. Kamu baca itu saja cukup. Nggak perlu kamu dekat dengan orang itu, nggak perlu kamu dekat dengan ini. Cukup kamu baca itu saja cukup. Kamu sudah dekat. Jadi kamu membisikkan sudah, kamu itu sudah cukup lah, semuanya itu cukup. Belajar kamu cukup. Kepandian kamu sudah cukup. Buat apa memperbanyak? Sedangkan kamu sudah sampai. Sampai itu saja. Ya. Ada sesuatu yang Anda tidak lihat. Ya. Kalau aura manusia bisa ditangkap oleh Anda ya. Ya. Tapi sementara ada kan sesuatu dalam diri manusia yang Anda sendiri tidak melihat, malaikat sendiri tidak mendengar. Ya. Apa coba? Nah, cahaya itu, aura itu. Aura sih kamu bisa menangkap, bisa tahu kalau orang ini lagi bahagia, orang ini lagi susah, orang ini lagi prihatin, orang ini lagi mengalami apa-apa. Kan yang jelas orang itu kalau dekat dengan orang yang dekat dengan situ dan dia selalu Anda tidak bisa, tidak mampu ke situ ya. Iya, Anda tidak bisa saya ke ini sosok putih yang selama ini melindungi ataupun berusaha untuk menghalang-halangi Anda, selalu menyakiti beliau Muhammad Hanafi 97 kan ya. Ya boleh sosok putih kamu, yang biru nanti saja. Boleh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Anda bisa ceritakan supaya bisa bermanfaat untuk beliaunya dan untuk kita semua. Kita juga lagi bersama-sama belajar. Ya, jangan pernah ragu. Jangan pernah meragukan. Iya, teruskan. Jangan puas dengan sedikit ilmu itu jangan. Jangan puas dengan sedikit ilmu dan jangan pernah ragu. Anda selalu memberikan spirit seperti itu pada beliau ya, agar selalu berusaha terus. Jangan suka menyendiri lah ya. Iya. Yang membisikkan selalu menyendirikan ini. Iya. Tapi Anda selalu bisa masuk berarti. Bisa. Selalu bisa masuk. Berarti ruang beliau itu masih banyak lah. Kedepannya itu masih banyak bagus lah ya. Iya. Dan sosok biru, sosok putih adalah lambang saja ya. Lambang yang di situ keyakinan yang sudah terbangun, sudah jaga iman. Iya, dari iman ya. Sudah terbangun dari orang tua, dididik, saudara, dan seterusnya. Anda bisa keluar dulu, yang biru saya ingin ngobrol. Kalau biru ini, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Anda masuk. Kenapa Anda lega dengan putih keluar? Kok dengan biru Anda tidak takut? Sakit. Yang putih Anda sakit. Kalau yang biru ini, lebih jangan. Ya jangan ya, nanti saya ngobrol dulu sama kamu ya. Aduh. Yang biru tunggu saja. Iya, singkirkan. singkirkan. Ya, mundur dulu ya. Kamu menyiksa saya. Dan Tadi karena kedatangan si putih itu. Saya. Karena Anda datang, selalu ada Anda, si putih itu ada. Ya. Dan sering klepat ya. Seperti itu. Rencana sudah direncanakan. Ya, bangsa kami kan selalu merencanakan buat bangsa kamu untuk selalu puas dengan apa yang sudah didapatkan tentang keilmuan. Tapi tentang keduniaan, saya akan bisikan kamu itu belum seberapa, kata kamu. Pintar.
kalau urusan duniawi, kamu membisikkan kamu belum seberapa, mas 1 kilo itu belum seberapa dan terus. Tapi kalau masalah keilmuan, kamu itu udah cukup banget, cukup. Kamu sudah dekat dengan Sang Pencipta. Kayak gini aja kamu udah cukup, Iya, kayak gitu ya. Akhirnya kalau merasa cukup, terjadinya blokade pemahaman. Maka yang dikhawatirkan, orang membaca buku 3 buku itu sangat mengkhawatirkan dibandingkan orang yang membaca 1000 buku. Kalau orang sering membaca 1000 kitab, itu keilmiahannya bagus. Tapi kalau cuma membaca 3 kitab, itu dikhawatirkan dan itu menakutkan. Itu sebenarnya pekerjaan kamu. Iya. Udah cukup segini, udah cukup. Yang penting kamu melakukan apa yang Sang Pencipta perintahkan, cukup. Kamu tapi kamu memberikan juga, dan itu cukup. Tapi harta kamu belumlah cukup. Ya belum gitu. lah. Harta ini kamu itu belum ada apa-apanya dibandingkan dia. Dan kamu dengan harta itu kamu akan lebih mulia daripada ilmu yang Jadi kalau aura itu cahaya yang masih bisa berinteraksi dengan sekitar kita, makhluk sekitar kita. Walaupun toh kita dengan seekor nyamuk, semut, ataupun hewan-hewan kecil yang cuma mikron itu berinteraksi. Tapi ada yang malaikat sendiri tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, apalagi setan, jin, ifrit, dan seterusnya juga tidak. Itu tentunya kita harus belajar ke situ juga. Jangan cuma merasa seperti kamu ya, karena kamu itu memberikan perasaan sudah cukup dan memberikan perasaan bangga dan bahagia kan ya, bangga dan bahagia, sehingga tidak akan bangga dan bahagia kalau ada orang lain yang di atasnya. Ya, seperti itu. Tidak belajar lagi karena tidak belajar lagi ya. Jadi karena membaca kitab lebih sedikit itu lebih mengkhawatirkan dibandingkan membaca dan mentelaah serta mengkaji kitab lebih banyak. Ya, terima kasih, kamu boleh keluar karena sebenarnya kamu itu tidak berdaya sebenarnya dengan warna yang putih itu tadi. Boleh keluar. Boleh yang biru masuk ngobrol sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biru biasanya warna ketauhidan, tapi dengan tauhid juga bahaya. Jadi pinter fikih bisa ada bahayanya seperti ini, pinter tauhid juga akan bahayanya seperti ini, pinter tasawuf juga akan bahayanya seperti ini. Tapi bidang keilmuan harus dikuasai semuanya supaya tidak merasa cukup dengan 3, 4, 5, 10 kitab yang kita kaji dan kita pelajari. Karena ilmu Allah itu tidak ada batasannya. Anda cahaya hijau biru yang selalu menghalang-halangi si ifrit itu tadi ya. Di belakang ifrit itu tadi juga ada pengelola ifrit yang lebih kuat ya. Ya, terancamnya keduniawian. Duniawian dan terancamnya kepemelesetan akidah. Harusnya seimbang ya dunia dan akhirat. Kalau bisa lebih condong ke akhirat. Adakah manusia yang bangsa malaikat sendiri tidak melihat? Ada ya. Jadi dengan fondasi antara al-murad dan al-murid, kalau al-murid itu karena keinginan. Saya menginginkan seperti ini. Ada ketertarikan. Saya ingin melihat apa, ketertarikan. Karena ketertarikan akhirnya mempelajari riyadhah, keinginan ini lalu
si ifrit ataupun jin setan masuk untuk mengelabui dengan hawa-hawanya. Nah, karena keinginan, ya seharusnya ada kesabaran. Baru nanam ya ditunggu 3 tahun sampai berbunga, sampai berbuah, sampai masak baru dipetik. Itu saja belum enak karena buah pertama. Karena punya keinginan. Tapi kalau al-murad itu orang yang diinginkan, maka jawabannya adalah dengan keistiqomahan, berserah diri kepada Allah, apa terserah Allah, maka ada hadiah dari Allah ataupun ma'unah tersendiri dari Allah. Sehingga kecerdasan spiritualnya itu kecerdasan pribadi antara beliaunya pribadi dengan Allah, maka tidak bisa dilihat, didengar oleh para malaikat juga. Iya. Intinya jangan pernah mengharapkan lebih. Oh, intinya jalani saja. Jangan pernah mengharapkan lebih. Tambahkan iman terus, ilmu dipelajari, ilmu Allah. Ilmu Allah. Tidak akan selesai lah ya. Iya, kalau semuanya ada keinginan seperti itu kan pasti ada makhluk-makhluk yang seperti tadi itu masuk. Dan dia menyakiti kepalanya juga. Ya supaya tidak bisa berpikir lebih. Oh, tidak bisa berpikir lebih dan akhirnya dia punya perasaan kenapa batin saya tertutup kayak gitu ya. Ya, karena sudah kotor. Tidak kotor, karena ada istiqomah yang ditinggalkan. Iya. Dikotori oleh ifrit itu tadi ya, dengan perasaan sudah cukup keselisihan paham dengan yang lainnya terunek-unek, adanya debat pribadi tidak terjawab, melainkan keirian dan seterusnya. Ya, kita intinya tidak perlu meminta kepada Allah. Kalau Allah sudah memberikan pasti tidak akan luput. Pasti. Betul. Allah apabila sudah memberikan, dihalang-halangi bagaimanapun tidak akan meleset. Seperti halnya musibah yang sudah diturunkan Allah, dihalang-halangi bagaimanapun tidak akan meleset kepada yang dituju dengan iradah kodratnya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Konten untuk menjawab saudara kita Muhammad Hanafi 97 yang menanyakan, Kang tolong jelaskan kenapa saya sering melihat warna biru dan warna putih bersahaja itu mengkilap, mungkin putihnya itu putih bersih karena itu syahadat. Biru mengkilap adalah ketauhidan, kejujuran, mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disandari, wajib di semuanya kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan semesta alam illallah. Tidak ada Tuhan yang menggerakkan semuanya illallah. Tidak ada. Itu makna la ilaha illallah. Makna luas, fi bahri makna la ilaha illallah. Seandainya kita gambarkan dengan akal kita, segera makna la ilaha illallah dan inten berlian makna la ilaha illallah, itu yang menjadi tasdik ataupun syahadat kita kepada. Kalau cuma penglihatan batin, mata batin, itu karena ada keistiqomahan. Tapi untuk syuhudul qalbi dibutuhkan hilangkan keinginan yang disertai dengan kehawa nafsuan. Kados niku nggih, matur nuwun kerawuhanipun jenengan kekalih, dan si ifrit ya tidak lupa kesuwun ifrit juga datang di sini juga. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.